Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6. Oke, kembali kelasan hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap ceria. Nah, di kembali kelasan hari ini Ibu ingin membagikan sebuah cerita. Cerita tentang berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, maka kita harus konsisten, harus istiqomah. Jadi kalau berbuat baik, teruslah berbuat baik. Dan berbuat baiklah kepada siapapun tanpa memandang orang lain itu siapa. Bahkan kepada orang yang sering menyakiti kita misalnya, kita tetap harus berbuat baik. Nah, cerita hari ini judulnya adalah Kisah Sepotong Roti. Siap mendengarnya ya? Baik, kita mulai. Jadi, di sebuah daerah terdapat sebuah rumah yang di dalamnya tinggal seorang ibu beserta keluarganya. Setiap hari ibu ini membuat roti untuk makanan keluarganya, untuk disantap bersama keluarganya. Dan setiap hari juga ibu ini selalu membuat roti dalam jumlah yang banyak. Jadi lebih dari yang dibutuhkan oleh keluarganya. Untuk apa? Untuk diberikan kepada orang lain. Dan cara memberikannya pun unik ya. Jadi oleh ibu tersebut rotinya yang tidak akan dimakan oleh keluarganya disimpan di jendela rumah. Jadi siapapun yang membutuhkan boleh mengambil roti tersebut. Begitu pesan yang ditulis oleh ibu tersebut ya. Jadi ketika menyimpan roti di bawah jendelanya selalu ada tulisan silahkan diambil untuk siapapun yang membutuhkan. Nah, begitu setiap hari. Dan setiap hari ada seorang kakek yang selalu mengambil roti tersebut. Nah, setiap hari dia sudah tahu bahwa ibu tersebut membuat roti dalam jumlah yang banyak dan kakek itu pasti akan mengambil rotinya. Si kakek hari pertama datang mengambil rotinya. Begitupun hari-hari berikutnya. Tapi yang membuat ibu ini bingung, mengapa kakek ini tidak pernah mengucapkan terima kasih ketika mengambil roti atau minimalnya bersyukur, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah atau apapun. Tapi yang diucapkan oleh kakek ketika mengambil roti, begini kira-kira ucapannya. Keburukan itu akan selalu bersamamu dan kebaikan akan selalu kembali kepadamu. Begitu yang kakek itu ucapkan selama dia mengambil roti setiap harinya. Membuat ibu ini bingung, apa maksudnya kakek itu? Mengapa tidak sedikit pun berterima kasih? Atau minimalnya mengucapkan hamdalah, berterima kasih kepada Allah. Tidak mengapa tidak berterima kasih kepadaku, tapi setidaknya berterima kasihlah kepada Allah yang sudah memberikan rizkinya. Hari demi hari berlalu, tapi ibu tersebut terus membuat roti dan menyimpannya di jendela. Dan selalu orang yang sama, kakek tersebut yang mengambil rotinya dan memakannya. Hingga pada suatu hari, ibu ini merasa sangat rindu dengan anaknya. Anak dari ibu ini merantau ke daerah yang jauh. Dan sudah berbulan-bulan sang ibu tidak mendapatkan kabar tentang anaknya. Dan tiba-tiba hari ini ibu tersebut merindukan anaknya. Ya Allah, bagaimana keadaan anakku? Mudah-mudahan anakku dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Dan kalau boleh, aku ingin anakku segera pulang. Begitu kira-kira doa ibu tersebut. Jadi dia sangat merindukan anaknya karena sudah berbulan-bulan tidak mengetahui kabar anaknya. Selepas berdoa, ibu tersebut melakukan aktivitas seperti biasanya, membuat roti untuk keluarganya, pun untuk kakek yang biasa lewat dan mengambil roti tersebut. Tapi ketika ibu tersebut ingat perkataan kakek, pasti kakek itu hari ini akan mengucapkan perkataan yang sama. Keburukanmu akan selalu bersamamu dan kebaikan akan kembali kepadamu. Apa maksudnya? Sungguh hatiku kesal mendengar ucapan kakek tersebut. Dan tiba-tiba ibu itu punya niat jahat. Bagaimana kalau hari ini aku berikan racun pada roti untuk si kakek tersebut? Bosan aku mendengar umpatannya. Tidak sedikit pun rasa terima kasih yang diucapkan. Akhirnya ibu tersebut menambahkan racun pada roti yang dibuat untuk kakek. Nah, selesai sudah proses pembuatan roti, ketika akan menyimpan di jendela, tiba-tiba tangan ibu tersebut bergetar. Astagfirullahaladzim, apa yang sudah aku lakukan ya Allah? Astagfirullahaladzim, ampuni hamba.
Ibu tersebut tersadar bahwa tidak semestinya dia melakukan perbuatan jahat ya, memberikan racun pada roti tersebut. Akhirnya diambil kembali rotinya, dihancurkan, kemudian dibuang, dan ibu tersebut membuat roti yang baru, kemudian disimpan di jendela. Dan seperti biasa diambil oleh kakek dengan mengucapkan kalimat yang sama. Keburukanmu akan tetap bersamamu dan kebaikanmu akan kembali kepadamu. Pergilah si kakek tersebut. Lalu tiba-tiba di malam harinya ada yang mengetuk pintu rumah ibu tersebut. Assalamualaikum, ucapnya. Ketika dibuka, waalaikumsalam, masya Allah. Dengan kaget, dengan bahagia, ibu tersebut tidak menyangka bahwa yang datang adalah anaknya yang selama ini dirindukan, yang selama ini tidak diketahui di mana keberadaannya. Nah, setelah anaknya datang, kemudian makan, melepas kerinduan dan sebagainya, anak tersebut kemudian bercerita, "Ibu, aku dapat sampai di rumah berkat pertolongan seorang kakek. Ketika aku dalam keadaan sangat kelaparan, kakek itu memberikan roti. Dan rotinya sangat enak. Roti itu seperti roti yang selalu engkau buat ketika dulu aku masih tinggal di sini." Ibu itu tercengang. Jangan-jangan kakek tersebut yang setiap hari mengambil roti dan memberikan kepada anaknya. Ibu tersebut berkali-kali mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena dia tidak melakukan perbuatan jahatnya. Dan akhirnya ibu tersebut paham apa maksud kalimat yang selama ini diucapkan oleh kakek. Keburukanmu akan kembali kepadamu dan kebaikanmu akan kembali padamu. Jadi ketika seseorang berbuat baik, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, apa hikmah yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Hikmahnya silakan ditulis pada buku catatan harian kalian. Ditulis pada catatan hari ini ya, tanggal 2 September 2020. Terima kasih, semoga kita bisa mengambil pelajaran sebaik-baiknya dari kisah yang Ibu ceritakan tadi. Sampai jumpa di kewali kelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.